يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Khatul iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salatut tarawih dan witir insyaallah. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai malam ini alhamdulillah sudah malam keberapa, Pak? Malam kelima. Tidak terasa. Sampai malam kelima ini masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Dan sejenak kita duduk untuk saling bertanasuh dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal salih, pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwatul iman, di antara ungkapan yang masyhur adalah tema yang disampaikan tadi. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat yang paling ampuh. Karena tidak semua manusia hatinya itu bersih sehingga mudah menerima nasihat-nasihat baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara nasihat yang paling mungkin diterima oleh setiap orang adalah kematian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Kemarin saudaraku hafizakumullah, 2 tahun berlalu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wabak yang kemudian kita sebut dengan jaihah corona atau kemudian COVID-19 itu. Betapa banyak kita saksikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Dahulu kita hanya mungkin melihat di tayangan-tayangan TV saja. Ada orang yang meninggal dalam jumlah yang banyak, bisa karena kebakaran, banjir yang besar melanda, atau mungkin karena musibah-musibah tertentu. Tapi kemarin Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kematian itu pada setiap di antara kita, sehingga tidak ada yang tahu kapan ajal itu akan tiba. Tetapi ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan dunia, yaitu al-maut. Itulah mengapa dahulu di awal-awal al-Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sahabatnya untuk berziarah kubur. Khawatir mereka melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, melakukan sesuatu yang mungkin dikarenakan kelemahan dari imannya, belum sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika iman semakin dipupuk, tauhid semakin menebal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk sering-sering berziarah kubur. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kata Rasulullah. Maka sekarang berziarahlah. Kenapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa innaha tudzakkirukumul maut.
karena sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa banyak mengingat kematian itu mendatangkan kemanfaatan. Kata beliau, man akthara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa, kata beliau, yang memperbanyak mengingat kematian, maka Allah akan memuliakannya dengan 3 perkara. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah bita'jilit taubah. Orang yang banyak mengingat kematian akan menyegerakan taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu kapan al-maut itu akan datang menjemput. Karena sifatnya adalah mubham, tidak diketahui kapan datangnya, maka kita harus mempersiapkan diri setiap saat untuk dapat menjemput ajal tersebut dalam keadaan yang siap, ikhwatul iman. Makanya para ulama mengatakan, lihatlah kondisimu saat ini. Tidak perlu melihat keadaan orang lain. Lihat kondisi masing-masing. Jika kondisi saat ini adalah kondisi yang siap untuk menjemput ajal, maka lanjutkan kondisi tersebut. Tapi kalau kondisi kita saat ini, kita timbang-timbang sendiri, kita nilai sendiri, apakah sudah pantas, layak untuk menjemput ajal? Kalau belum, maka hentikan dan hadirkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar. Oleh karenanya, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan menyegerakan taubat. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, adalah wabinasyatin fil ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu apakah ibadah ini masih bisa dia ulang kembali atau tidak. Maka dia akan melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan, kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi setelah dia beribadah, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Dan yang ketiga, kata beliau, orang yang banyak mengingat kematian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala biqana'atin fi qalbi, dengan menghadirkan sifat qana'ah di dalam hatinya. Oleh karenanya, saudaraku hafizakumullah, kita banyak mendapatkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi ketika berkenaan dengan menutup hidup ini dengan husnul khatimah, dengan cara yang terbaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan redaksi penekanan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa Pak? Keadaan muslim, keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, keadaan yang diridhai oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Karena saudaraku hafizakumullah, di antara hal yang mendatangkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, adalah memperbanyak amal salih, kemudian beristiqamah di atasnya. Maka Ramadan selama 30 hari ini kita ditarbiyah, dibina oleh Allah untuk senantiasa terus menerus terbiasa melakukan ketaatan. Dan ketika nilai-nilai itu kita terapkan setelah Ramadan dengan keistiqamahan yang kita lakukan hanya untuk Allah, maka itu akan membawa pada kematian yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, mereka yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas apa yang mereka katakan tersebut dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensi mengatakan Rabbuna Allah? Adalah patuh dan taat menjalankan perintah Allah.
menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah keistimewaan untuknya, yaitu apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah kemudian akan menurunkan kepada mereka siapa? Malaikah. Kalau kita membaca tafsir dari ayat ini, para ulama secara keseluruhan, hampir mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa turunnya malaikah itu ketika seseorang akan mengalami sakaratul maut. Maka Allah mengutus malaikah kepada mereka agar memberikan sebuah kabar gembira. Allah takhafu. Kata malaikah, jangan kamu bersedih, jangan kamu risau. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya orang yang meninggal atau akan meninggalkan dunia ini, menjemput ajalnya, minimal ada dua kekhawatiran yang ada pada hati dan benaknya. Apa itu? Yang pertama, setiap yang akan dicabut nyawanya, dia akan khawatir terhadap legasi yang dia tinggalkan. Bagaimana keluarga saya ketika saya tinggalkan? Bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana anak-anak saya, siapa yang melihat mereka, siapa yang akan melindungi mereka, dan seterusnya. Kekhawatiran itu yang kemudian akan menyelimutinya ketika dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Amal saya masih sedikit, ya Allah. Sedikit pun lebih banyak lalainya daripada khusyuknya. Apakah saya akan mendapatkan surga, ya Allah, ataukah mungkin siksa neraka, wal'iyadzu billah. Itulah yang membuat orang yang akan dicabut nyawanya berada dalam keadaan yang begitu takut dan khawatir. Maka bagi mereka yang mengatakan Rabbunallah, kemudian beristiqamah sebelum dicabut nyawanya oleh malakul maut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikah dalam jumlah yang banyak. Untuk apa? Untuk menenangkan mereka menghadapi sakaratul maut. Seraya mengatakan, Allah takhafu, wahai fulan bin fulan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang mukmin yang dicabut nyawanya oleh malakul maut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama." Apabila seorang hamba Allah yang beriman, yang apa Pak? Yang beriman, berada di pintu gerbang akan meninggalkan dunia dan akan masuk pada kehidupan berikutnya, maka Allah mengutus kepadanya malaikatun minas sama, malaikah dari langitnya Allah. Bidul wujuh, wajahnya itu putih, ka'anna wujuhahumus syams, saking bercahayanya wajah mereka, kata Rasulullah, seperti cahaya matahari yang bersinar. Sampai mereka duduk dekat dengan kepalanya. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datang malakul maut. Lalu kemudian meminta izin kepada malaikah yang sebelumnya menemani orang tersebut, seraya mengatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, yang baik, keluarlah kepada Rabbmu, kepada keridhaan Rabbmu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju wa tasilu kama tasilu al-ma' min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut dengan begitu lembutnya, seperti air yang dituangkan dari mulut teko begitu. Keluar dengan lembut. Maka setelah itu segera malaikat yang sedari tadi menunggu mengambil ruh tersebut, kemudian membungkusnya bikafani min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah, dengan kapas yang dibawa dari surganya Allah, dibungkus lagi dengan kafan yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat ke langitnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala.
Inilah penjelasan dari ayat yang kita bacakan tadi, bahwa ketika seseorang meninggal dalam keadaan yang baik, keadaan husnul khatimah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada mereka. Maka ikhwatal iman, Ramadan adalah merupakan fursah thaminah. Dia adalah kesempatan yang begitu mahal untuk kita dapat beristiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keistiqamahan tersebut sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.